Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Kita akan melihat bersama kuliah topik terakhir ya untuk kinetik pada hari ini, yaitu TDM phenytoin ya. TDM phenytoin. Kita sebenarnya sudah belajar mengenai non linear kinetik ya beberapa mungkin sebulan yang lalu ya, dan kita pun sudah praktikum sebenarnya, tapi hari ini kita khusus melihat dari segi klinisnya ya dari phenytoin ya, dan bagaimana kita menghitung ya dengan phenytoin yang betul-betul ya, yang maksudnya yang memperhatikan obatnya ya. Oke, seperti kalian ketahui bahwa phenytoin ya adalah obat apa? Obat antiepileptik ya, yang semester lalu kita sudah belajar. Phenytoin nanti saya singkat PHT ya. Phenytoin adalah suatu antiepileptik yang termasuk golongan hidantoin ya. Jadi kalau kita lihat dari molekulnya ya, valproteker tidak terlepas dari kimia ya. Jadi ada dua molekul benzen di sini, dan di sini ada molekul hidantoin ya. Hidantoin di mana di sini ada dua NH ya, ada NH dan ada di sini apa? Keton ya, ada dua keton NH ya. Nah, phenytoin. Oke. Phosphenytoin adalah suatu prodrug ya, ester fosfat dari phenytoin. Jadi kita lihat ini phosphenytoin dengan phenytoin ini hampir sama kan ya. Cuman dia ini adalah ester garam ya. Kalau ester itu untuk kimia organik. Kalau kimia anorganik kita bilangnya garam ya. Ester dari fosfat ya, fosfat PO4 kan, PO4 ya. Dia di sini ya. Nah, phosphenytoin adalah suatu prodrug. Apa itu prodrug? Prodrug itu molekul yang tidak aktif ya, tetapi di dalam hepar, di dalam hati akan diubah menjadi phenytoin ya dalam rasio 1:1. Artinya satu molekul phosphenytoin menjadi satu molekul phenytoin ya. Nah, phosphenytoin lebih larut dalam air sehingga dalam formulasi injeksi tidak perlu dilarutkan dengan propilen glikol sebagaimana halnya phenytoin ya. Jadi kamu kan tahu dalam formulasi suatu injeksi ya, kita harus usahakan supaya dia betul-betul larut, terutama kalau kita berikan IV ya kan, harus larut ya. Nah, untuk menambah kelarutan, kalian sudah tahu dalam fisika farmasi kan? Ya, farmasi fisika. Apa yang kita lakukan untuk menambah kelarutan? Yaitu kita bisa memakai kosolven, ya kan? Kosolven ya. Nah, di sini ada kosolven yang dinamakan propilen glycol, ya, propilen glikol ya. Nah, propilen glikol ini kalau diberikan terlalu cepat, ya, artinya disuntikkan dia terlalu cepat, ya, dia akan memberikan apa? Efek samping ya, yaitu bradikardia dan hipotensi ya. Nah, oleh karena itu keuntungan phosphenytoin ini karena dia tidak memerlukan propilen glikol ya, dia dapat diberikan dengan lebih cepat daripada phenytoin ya. Dan kita perlu memberikan cepat yaitu pada pasien status epileptikus ya. Status epileptikus itu di mana orang itu kejang-kejang epilepsi ya, kejang-kejang lebih dari setengah jam ya. Nah, makin lama kita kejang ya, makin banyak sel otak yang akan mati ya. Jadi harus cepat-cepat dihentikan kejang itu karena kejang itu adalah suatu kerusakan sel otak ya. Semakin lama orang itu kejang, semakin lama sel otak itu semakin banyak yang akan mati. Jadi kita harus cepat-cepat hentikan ya. Nah, caranya yaitu salah satunya yaitu dengan phenytoin ya, tapi phenytoin itu kita perlu berikan dengan IV ya, dan kalau berikan IV kan nggak bisa langsung cepat-cepat karena nanti dia akan terjadi bradikardia dan hipotensi ya. Nah, oleh karena itu kita berikan phosphenytoin ya supaya dia aman, dia lebih bisa cepat ya gitu.
Nah, indikasi dan mekanisme kerja, indikasinya untuk epilepsi dari semua jenis ya, kecuali absence seizure ya, tidak diberikan kepada absence seizure. Masih ingat nggak absence seizure? Ya, absence seizure itu di mana bangkitan tetapi dia tidak kejang ya. Dia hanya seperti orang bengong aja gitu ya. Nah, masih ingat nggak apa obat absence seizure? Pasti lupa kalian ya. Pasti lupa. Kalau ada yang masih ingat, wah hebat banget nih. Siapa yang masih ingat? Pak Ahmad ingat nggak? Tak kasih Lupa, hadiah Pak Pak. Ahmad kalau ingat. Rere ingat nggak? Nah, yang udah belajar udah lupa. Apalagi yang belum belajar ya kayak Galuh. Galuh tahu nggak? Enggak, Pak. Galuh mana si Iksan? Kok dia sering nggak Pak, masuk sekarang? lagi kerja kali, Pak, mungkin. Emang dia Lagi kerja? sibuk kerja. Kurang tahu sih. Kayaknya sih kemarin waktu itu kan telat juga karena kerja dia, pulang malam. Oh, ya. Ya biasanya dia rajin sih ya. Iya. Semalam kamu ikut nggak sih kuliah itu? Bu Erni? Menghilang si Galuhnya. Oke. Jadi untuk absence seizure biasanya kita pakai yaitu valproat. Masih ingat nggak valproat ya? Valproic acid atau ada satu lagi ya etosuximid. Etosuximid atau valproate ya itu yang semester lalu ya. Oke, pencegahan kejang-kejang ketika operasi otak dan pada trauma kepala ya. Jadi misalnya orang itu kecelakaan terpentok kepalanya, ada kemungkinan besar dia bisa menyebabkan kejang ya. Nah, yang saya bilang kalau kejang itu nanti ada sel otak yang rusak ya. Seperti kalian pernah tahu nggak yang bulan Juni kan? Eh, cetak-cetuk apa sih ya? Apa app cetak-cetuk app? Udah enggak, Pak, udah enggak. Oh, tadi mungkin ada mesin cuci. Ya. Enggak, tadi apa saya bilang? Oh, masih ingat nggak bulan Juni kemarin saya bilang ibu saya masuk rumah sakit karena kejang-kejang. Iya, Pak. Iya, dia kejang-kejang Masih ingat, selama Pak. hampir 1 jam ya, mungkin lebih dari 1 jam. Jadi dia termasuk status epileptikus ya. Jadi setelah ya alhamdulillah waktu masuk ke rumah sakit langsung dikasih obat diazepam ya, dia terus langsung nggak kejang lagi ya, langsung berhenti. Tapi akibatnya dia sampai lupa dengan anak sendiri ya, sama kita pun dia sudah lupa, dan dia juga kalau dikasih makan nggak bisa buka mulut, lupa dia karena sel otaknya banyak yang rusak dan kita udah ketakutan, takutnya ya kalau dia sampai nggak bisa makan, nggak bisa buka mulut dan sebagainya kan. Kalau dipanggil-panggil dia nggak ingat sama sekali gitu, lupa ya karena sel otaknya udah rusak. Jadi kita pikir wah gawat juga nih kalau kayak gitu ya. Tapi dokter yang bilang ya mungkin beberapa hari lagi dia akan sembuh katanya kan. Betul, setelah bawa pulang ke rumah mungkin ada sekitar hari ketiga atau hari keempat gitu ya, pas saya mau ngasih dia makan, dia bisa buka mulut. Tadinya dia nggak bisa buka mulut, dia lihat makanan dia lihat aja gitu ya. Jadi akhirnya kita kasih makan melalui sonde ya. Terus dia bisa buka mulut, ya saya pikir wah bagus nih dia bisa buka mulut, ada reaksi ya. Nah setelahnya sorenya atau apa dia udah bisa manggil. Terus hari keempat atau hari kelima dia udah mulai bisa nginget orang ya, bisa nginget orang. Nah, tapi waktu dia udah bisa nginget orang, dia malah jadi halusinasi juga, ya. Dia lihat, dia bilang ada saudara saya yang harusnya nggak ada di Jakarta ya, di daerah gitu. Dia bilang datang tengok dia dan sebagainya gitu. Jadi dia malah halusinasi jadinya gitu. Cuman itu ya itu bahagian daripada kerusakan sel otaknya ya. Cuman alhamdulillah sekarang sih udah baik ya, udah baik sekarang. Ya dia reversible lah ya. Mungkin sel otaknya juga kan, sel otaknya mungkin nggak semuanya kena ya, jadi nggak, masih sedikit yang kena ya. Nah itu tapi pernah dia pertama kali dia mengalami bangkitan itu dia sampai nggak bisa jalan. Maksudnya dia awalnya dia nggak bisa jalan tuh karena dia ada bangkitan ya. Nah kejang-kejang itu ya sekarang kita ternyata bahasa Indonesianya disebut bangkitan ya, seizure, bangkitan ya. Oke.
Nah, jadi si phenytoin itu bisa juga dipakai sebagai anti aritmia ya. Nah, saya belum sempat untuk mengajarkan kalian aritmia ya. Aritmia itu suatu ketidaknormalan denyut jantung ya. Dan ini sangat susah diobati. Sangat susah diobati ya. Kalau kalian mau dipelajari ini agak susah. Saya sih bisa ngajar, cuman kita waktunya aja nggak cukup ya. Dan lain-lain untuk pencegahan migrain ya, nyeri trigeminal neuralgia ya, mood stabilizer. Jadi kalian tahu nggak penderita bipolar tuh kayak gimana bipolar? Bipolar ya. Pernah dengar Itu nggak? Marsanda, Pak. Hah? Marsanda. Apa sih itu? Artis ya? Iya. Dua Ya, kepribadian. iya. Bipolar itu dia jadi misalnya bulan-bulan ini 2-3 bulan dia akan seneng banget gitu ya. Nanti habis itu 2-3 bulan dia akan sedih gitu ya. Jadi dia bertukar-tukar moodnya itu bertukar-tukar antara senang dan sedih. Tapi bukan dalam satu hari ya, dalam beberapa bulan ya. Nah, kalau ada orang dia bipolar, dia ketika moodnya lagi naik nih, dia susah diatur ya karena dia akan ngomong terus, nggak tidur ya. Jadi dia kayak orang semangat gitu ya, nggak tidur, ngomong terus ya, pergi jalan-jalan, belanja-belanja, terus pergi ngasih orang duit juga ya. Jadi dia berubah kepribadian tapi jadi sangat gembira gitu, ngomong terus, kamu nggak layani dia ngomong terus gitu ya. Nah, ini bisa dikasih obat-obat mood stabilizer itu obat-obat anti epileptik, tapi biasanya dipakai si ini ya, sodium valproat ya, natrium valproat. Tapi phenytoin bisa juga dipakai, tapi phenytoin kita jarang pakai karena dia lebih toksik daripada valproat. Phenytoin itu lebih toksik ya. Tapi dia termasuk indikasinya juga sih ya. Nah, mekanisme kerja dia menghambat sodium channel pada membran sel saraf ya sehingga menurunkan aktivitas kejang atau bangkitan ya. Nah, apa ini? Jadi bentuk-bentuk sediaan yang ada untuk phenytoin ada injeksi ya, ada injeksi biasanya itu 50 mg per mili. Fosphenytoin juga ya, ada injeksi juga ya. Dan kemudian oral kapsul oral ya, maksudnya kapsul untuk oral ya, bisa juga ada yang extended XR ya, lepas lambat ya. 30, 100, 200, 300 ya. Ada yang tablet kunyah, tapi kayaknya di Indonesia nggak ada tablet kunyah ya. Dilantin Invatep. Oke. Ada suspensi sirup ya, terutama untuk anak-anak atau orang yang nggak bisa minum makan tablet ya. 125 mg per 5 mili ya. Biasanya sirup itu di per 5 mili ya. Kenapa? Kenapa per 5 mili? Sendok teh mungkin, Pak. Iya, karena sendok kecil itu ya, sendok kecil 5 mili ya. Jadi dia per 5 mili. Ya, sekarang ini kita jangan ngomong lagi sendok teh atau sendok makan ya. Kan nggak sesuai itu kalau sendok teh atau sendok makan. Jadi sendok kecil itu ya 5 mili ya. Sendok obat itu loh ya 5 mili ya. Nah, di Indonesia mungkin bentuk sediaannya lain tetapi ya mungkin mirip-mirip lah ya. Dosis mula-mula 150 sampai 300 mg per hari. Nah, dosis itu dapat kita ubah sesuai dengan respon klinik dan konsentrasi plasma ya. Nah, dosis biasa adalah 200 sampai 500. Jadi kalau kamu lihat ya, antara dosis mula-mula dengan dosis biasa nggak jauh beda. Ya, kenapa? Karena si phenytoin ini dia adalah mengikuti non-linear ya, dan saya sudah sampaikan dalam kuliah yang terdahulu kalau non-linear itu kita naikkan dosis sedikit aja itu dia bisa mencapai toksik ya. Nah, untuk anak-anak mula-mula 5 mg per kilogram dibagi dalam 2 hari ya, artinya di mungkin pagi dan sore gitu ya. Kemudian kita naikkan hingga 4 sampai 8 mg per kilogram.
Ya, jadi kan ini kan 5, jadi bisa aja 6, bisa 7 ya. Nah, maksimum adalah 300 mg. Nah, karena tadi kan fosfenitoin, dia kan mengandung fosfat ya. Jadi dia punya berat akan lebih berat daripada fenitoin ya. Jadi kalau dari segi mol, 1 mol fosfenitoin itu sama dengan 1 mol fenitoin. Tapi kalau dalam miligram dia lain ya. Jadi dia berbandingannya 1,5 banding 1 ya. Sekitar 60% lah. Dosis fosfenitoin pada status epileptikus adalah 20 mg per kilogram, kemudian 50 sampai 100 mg per menit. Maintenance-nya 4 sampai 5 mg per kg per hari. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menghafal ini kan, nggak perlu menghafal ini. Tapi saya berikan ini supaya apa? Supaya nanti kalau kalian menghitung dosis, ya, nah kalian dapat bandingkan dengan ini dosis-dosis ini, ya. Kalau kalian menghitung dosis tiba-tiba dapat 1000 mg per hari, ya, bisa nggak? Kira-kira apa masuk akal nggak kalau kalian dapat dosis 1000 mg per hari? Kan jauh, ya kan? Ini kan 200 sampai 500 ya. Kalau kalian hitung mungkin orangnya tinggi, besar dan gemuk ya, mungkin seenggaknya 600 lah, ya. Jarang mencapai lebih dari itu, ya kan? Jadi ini maksudnya supaya kita bisa ancer-ancer gitu. Jawaban kita benar apa salah, ya. Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya. Jadi loading dose ya, loading dose, maintenance dose tadi udah kan, ini hanya dalam tabel aja supaya gampang dilihat ya. Jadi loading dose tadi antara kalau ini kita lihat ini anak-anak, ini bayi baru lahir, ini anak-anak, ini orang dewasa ya. Dari remaja sampai orang dewasa sampai orang tua ya, 15 sampai 18 mg per kilo. Ya, loading dose nih. Biasanya loading dose lebih besar sih ya. Maintenance dose itu tergantung juga dengan umur ya. 3 sampai 5 per kg per day. Kalau untuk dewasa itu 4 sampai 7 ya miligram per kilogram per hari. Jadi kalau kita lihat ya loading dose bisa lebih besar banget nih ya dibanding dengan maintenance. Jadi loading dose ini dengan dosis mula-mula ini lain ya. Kalau ini termasuk maintenance tapi maintenance yang permulaan ya. Loading dose itu maksudnya langsung ya, dia memang harus mencapai tinggi karena langsung dia harus cepat mencapai yang tinggi ya. Kalau ini kan lambat-lambat ya. Nah, kemudian target konsentrasi ya, kadar total. Jadi phenytoin itu kan 90% akan mengikat kepada albumin ya. Hanya 10% yang akan bebas dalam keadaan bebas. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, kadar total itu artinya kadar phenytoin total ya, yang terikat maupun yang bebas ya, karena dalam TDM dia akan mengukur kadar total ya, baik yang terikat maupun yang bebas ya. Jadi antara 5 sampai 20 mg per liter ya. Kalau ada lab tertentu dia pakai mikromol ya, mikromol per liter 20 sampai 80 ya. Nah, beberapa empat kalinya ya, jadi 4 kalinya ya. Terus beberapa buku menyebutkan ya 10 sampai 20 mg. Ya, beberapa buku menyebutkan 10 sampai 20 mg ya. Tapi kita ada yang menyebutkan 5 sampai 15. Jadi antara 5 sampai 15, ada yang 10 sampai 20. Kalau saya dari dulu ngingetnya 10 sampai 20 karena lebih gampang ngingetnya kan, 10 sampai 20 ya. Nah, kadar phenytoin bebas. Jadi kan cuma 10% yang bebas ya. Jadi kalau kita pakai 5 sampai 20, 10%-nya adalah 0,5 sampai 2. Ngerti nggak? Di sini paham nggak kalian? Ya, ngerti ya, harap PHT ngerti itu ya. apa? Apa? PHT. PHT phenytoin. Apa gitu? Iya, ya. Kan saya singkat tadi PHT ya. Jadi konsentrasi toksik
sampai 15 mg ya, kan ini 5 sampai 15 mg ini sebenarnya konsentrasi terapeutik ya. Cuman di situ pun orang udah mulai merasa ngantuk dan susah berkonsentrasi. Jadi orang yang menggunakan phenytoin ya tidak heran kalau mereka merasa ngantuk atau susah berkonsentrasi. Jadi ini termasuk salah satu poin untuk konseling ya, butir konseling. Di atas 20, nah dia akan mengalami nistagmus. Apa itu nistagmus? Mata bergerak vertikal atau horizontal. Jadi kamu lihat mata itu gerak ke kiri kanan ataupun atas bawah ya ketika disuruh menatap lurus. Jadi dokter bilang lurus, lihat tangan saya, tapi dia ke kiri kanan atau ke atas ke bawah ya. Nah, itu namanya nistagmus. Kemudian kalau dia lebih dari 30, nanti kalau dia jalan tidak lurus. Ya, kalau kamu suruh dia jalan lurus, dia belok-belok. Nah, itu namanya ataksia ya. Dan hilang keseimbangan juga. Jadi keseimbangan karena itu ototnya ya. Jadi hilang keseimbangan. Nah, lebih dari 40 mg dia letargi. Letargi itu belum sampai terjadi paralisis ya, belum terjadi paralisis, tapi dia hanya letargi, artinya tidak mau bergerak ya. Dan confusion, bingung ya, disuruh ini enggak bingung dia, kebingungan ya. Gelisah juga ya. Nah, lebih dari 50 dia akan terjadi bangkitan ya. Nah, itu disebut paradoksikal. Kenapa disebut paradoksikal? Karena phenytoin itu kan obat epilepsi ya. Harusnya kan dia menghentikan bangkitan, ya kan? Tetapi pada dosis yang tinggi dia sendiri bisa menyebabkan bangkitan. Ya, makanya itu disebut paradoksikal ya. Misalnya kamu ini ya kan misalnya kalau makan paracetamol misalnya lah ya, dia itu makan sedikit ya, apa sih yang kayak gini yang kebanyakan malah dia akan menimbulkan efek dia ya kan. Ini kalau phenytoin kan harusnya dia mengurangi bangkitan, tetapi kalau dia ketinggian dosisnya dia sendiri malah akan menyebabkan bangkitan ya, dan akan menyebabkan koma dan juga meninggal ya. Nah, phenytoin ini mengikuti model nonlinear ya, karena enzim hepar yang memetabolisasinya terbatas ya. Maka ketika konsentrasinya mendekati Vmax, apa itu Vmax ya? Vmax adalah laju metabolisme maksimal ya. Maka kinetiknya akan berubah menjadi nonlinear. Jadi dia itu kalau masih konsentrasi rendah dia masih linear ya. Tapi kalau konsentrasinya sudah mendekati Vmax, dia akan menjadi non-linear. Ya. Nah, penambahan sedikit dosis ketika dia sudah menjadi non-linear, penambahan sedikit dosis akan menambah konsentrasi secara tidak proporsional. Ya, jadi kalau apa bedanya dengan yang linear dengan yang non-linear? Kayak yang linear, kamu naikkan 10 mg dosisnya. Ya. Konsentrasi pun akan naik, misalnya naik 1 mg per liter. Kalau kamu bilang kasih 20, dia akan naik jadi 2 mg per liter ya. Jadi dia akan naiknya proporsional. Tapi kalau yang non-linear dia nggak proporsional. Misalnya naikkan 10 mg, dia konsentrasinya malah naik 10 kali lipat atau 20 kali lipat gitu ya. Jadi dia tidak proporsional ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan dosisnya yang maintenance itu antara 150 sampai 500 ya. Nah, targetnya konsentrasi jadi antara 5 sampai 20. Yang hijau ini loh ya, antara 5 sampai 20 ya. Kalau yang ini dalam miligram per liter, ini dalam mikromol per liter. Nah, efek samping lain ya, tipe B. Kalau tipe A kan konsentrasi dependent ya, tipe B. Nah, reaksi alergi dari semua obat juga bisa menyebabkan reaksi alergi ya. Kedua adalah trombositopenia ya, yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu yang disebut HIT. Apa itu HIT? Heparin induced thrombocytopenia ya, heparin induced thrombocytopenia. Gum hyperplasia atau gingival hyperplasia ya, apa? Hiperplasia itu adalah pertumbuhan berlebihan ya. Gum itu kan gusi ya. Jadi gusinya itu bertumbuh berlebihan. Jadi harusnya kan gusi nggak kayak gitu, ini gusi bisa jadi kayak berlebihan sampai ke giginya ketutup sama gusi ya. Nah, yang ketiga adalah hipertrikosis. Apa itu hipertrikosis? Tumbuhnya bulu-bulu ya. Kalau cowok sih nggak apa-apa tumbuh bulu gitu, tapi kalau cewek tumbuh bulu gitu
mengerikan, ya kan? Nah, kelainan pada janin, ya. Nah, pada janin, kalau pada janin nih, kalau ibunya memakai phenytoin, ya, mungkin dia akan ada neural tube defect, ya. Nah, neural tube itu artinya suatu penutup untuk saluran saraf, ya, dan otak, ya. Jadi kadang-kadang bayi lahir dengan otak tidak tertutup. Jadi otaknya itu nggak ada tutupnya gitu ya. Atau kalau dia tulang belakang, saraf tulang belakang, ya, saraf tulang belakang tidak tertutup, bukan tulang belakangnya, saraf tulang belakang tidak tertutup, ya, spina bifida namanya, ya. Saraf tulang belakang tidak tertutup, ya, spina bifida. Oke. Kemudian parameter farmakokinetik, ya, salt form. Nah, ini salt form. Phenytoin dia adalah phenytoin sodium, ya, natrium. Jadi kalau natrium ini kan ada sedikit lebih berat. Jadi dia adalah 0,92, ya. Jadi 0,08-nya itu dari natriumnya, ya. Terus waktu untuk mencapai puncak itu 3 sampai 12 jam, ya, tergantung dosis dan formulasinya. Protein binding, nah ini 90% terikat pada albumin, ya, 90% terikat, 10% bebas. Perlu perhitungan konsentrasi, ya, makanya disebut corrected concentration pada pasien yang mempunyai albumin rendah. Oke. Nah, rute administrasinya hepatic metabolisme, ya, lebih dari 95%. Nah, ini yang tadi saya sebut Vmax, ya. Biasanya Vmax-nya adalah 7, ya. Orang Asia 6 sampai 7, ya. Terus KM itu 4 sampai 5 miligram per kilogram. Harusnya miligram per liter, ya. Bukan kilogram. Salah ketik. Nah, karena KM nanti saya akan jelaskan lagi, ya. Nah, T-half waktu paruh. Sebenarnya waktu paruh menurut untuk yang non linear kita nggak bisa prediksi, ya, karena waktu paruhnya itu ketika konsentrasinya lain, waktu paruhnya akan lain juga, ya. Nah, tapi waktu paruh, ya, rata-rata 6 sampai 24 jam, ya, tergantung dosis. Apabila apakah mendekati Vmax atau tidak, ya, karena Vmax ini penting, ya. Kalau dosis mendekati Vmax, dia akan menjadi non-linear. Kalau dia menjadi non-linear, waktu paruhnya itu sangat beragam. Oke. Waktu untuk mencapai steady state bisa sampai 2 sampai 6 hari, tergantung dosis juga, ya. Nah, waktu optimum untuk mengambil sampel darah, dianjurkan mengambil sampel darah sebelum minum obat, ya, yaitu trough, setelah mencapai steady state. Nah, problemnya adalah bagaimana kita tahu dia mencapai steady state. Nanti ada cara untuk menghitung, ya. Yang lain daripada cara biasa. Oke. Nah, volume distribusi, ya. Nah, untuk bayi baru lahir dan anak-anak yang kecil itu kira-kira 1 liter per kg, ya. Jadi lebih besar kan karena dia airnya lebih banyak, ya, bayi, ya. Nah, untuk anak-anak yang lebih dari setahun, untuk orang dewasa maupun orang tua, ya, itu kita ambil 0,65 tambah, ya, plus minus 0,65 plus minus 0,2 liter per kg. Oke. Dalam perhitungan kita biasanya pakai 0,65 aja. Nah, sedangkan Vmax KM, ya, tadi kan saya sudah jelaskan apa itu Vmax, apa itu KM. Vmax adalah laju, ya, kecepatan. Laju itu kecepatan, ya, laju maksimum metabolisme, ya. Ini ditentukan oleh ketersediaan enzim-enzim hepar. Jadi enzim hepar itu terbatas, ya. Jadi kalau dia konsentrasinya kecil, ya, Vmax itu adalah kapasitas enzim, ya. Jadi kalau enzimnya banyak, Vmax-nya banyak juga, tinggi juga, ya. Nah, KM adalah konsentrasi di mana laju metabolismenya adalah separuh dari Vmax. Ya, jadi kalau kalian lihat Vmax itu segitu, misalnya lah, ya, Vmax-nya 700 mg per hari.
Nah, Km adalah konsentrasi di mana Vmax-nya adalah setengah, ya, yaitu 350, ya. Kan tadi kan 700 Vmax-nya. Nah, kalau Vmax-nya setengah berarti 350. Nah, Km adalah konsentrasi di mana si Vmax-nya itu adalah 350, gitu ya. Jadi semakin rendah Vmax, semakin tinggi resiko toksisitas, ya. Jadi kalau semakin kita rendah Vmax, berarti semakin sedikit enzim yang dapat memetabolisme, ya. Maka nanti akan semakin banyak obat yang tidak termetabolisme, ya, sehingga dia akan terakumulasi di dalam darah. Jadi semakin tinggi resiko untuk mencapai toksisitas. Oke. Nah, semakin tinggi Km, jadi ini kebalikan ya antara Vmax dan Km, ya. Jadi semakin rendah Vmax, semakin tinggi toksisitas. Semakin tinggi Km, semakin tinggi resiko toksisitas. Ya, jadi Km bukan rendah tapi tinggi, ya. Kalau dia tinggi juga. Oke. Karena konsentrasi untuk mencapai Vmax menjadi lebih rendah. Nah, waktu mengambil sampel darah, jadi kalau untuk injeksi, ya, kita bisa mengambil lebih dari 2 jam, ya, setelah selesai infus. Oke. Kalau IM lebih dari 4. Kalau infusnya IM nih, ya, kita ambil darahnya lebih dari 4 jam setelah injeksi. Kalau oral, ya, sekitar 24 jam setelah loading dose. Nah, maintenance dose. Jadi kita untuk menghitung maintenance dose, kita biasanya memakai trough. Apa itu trough? Yaitu nilai terendah. Ya, bagaimana cara mencari nilai terendah? Yaitu ambil sampel, ya, sebelum diberikan obat. Oke? Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Laju absorpsi phenytoin bervariasi dan cenderung lambat, ya. Nah, ditambah lagi antasida dapat menurunkan absorpsi phenytoin. Bioavailabilitas akan dipengaruhi oleh formulasi obat, ya, sehingga tidak dianjurkan untuk gonta-ganti merek dagang. Oke. Kehamilan dapat meningkatkan clearance. Ya, karena kehamilan itu umumnya badan orang itu jadi bengkak, jadi besar, ya kan? Jadi dia meningkatkan clearance, ya. Obat-obat yang dapat menstimulasi atau menghambat enzim hepar, ya, khususnya CYP2C9, ya, coba. Obat-obat dapat menstimulasi atau menghambat enzim hepar, khususnya CYP2C9 dan CYP2C19, ya. Contoh obat yang dapat menstimulasi enzim, ya, contohnya rifampicin dan carbamazepin. Contoh obat yang dapat menghambat enzim, contohnya adalah simetidin, ciprofloxacin, fluconazole, isoniazid, dan ticlopidin. Nah, kalau dia dapat menstimulasi enzim, apa akibatnya pada kadar phenytoin? Ayo, coba jawab. Siapa yang jawab? Coba. Coba Rizka. Bisa nggak jawab? Contoh, kalau ada obat misalnya phenytoin nih, kita berikan bersama rifampicin, ya. Apa yang akan terjadi? Kadar phenytoinnya naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Obat ini menstimulasi enzim. Jadi metabolismenya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak. Nah, kalau metabolisme lebih banyak, si phenytoinnya tambah rendah atau tambah tinggi? Rendah. Tambah tinggi ya, Pak? Hah?
Rendah. Tambah Rendah, Pak. rendah ya. Rendah. Jadi akibat pada kadar itu jadi tambah rendah. Nah, yang kedua, contoh obat yang dapat menghambat enzim. Contohnya simetidin. Jadi kalau si phenytoin dikasih bersama simetidin, apa yang terjadi? Kadarnya akan Rendah, Pak. Hah? Naik, Kadarnya apa? Pak. Makin tinggi. Kadarnya akan jadi makin Oke. tinggi ya. Jangan salah lagi ya. Oke. Nah, sekarang yang berkaitan dengan ikatan protein ya, kan tadi saya sudah jelaskan 90% phenytoin berikatan dengan albumin ya. Karena phenytoin adalah bersifat asam ya. Nah, hanya obat dalam keadaan bebas yang tidak terikat protein yang aktif maksudnya dapat memberikan apa efek ya. Karena apa? Karena yang keadaan bebas ini yang dapat masuk keluar sel, ya kan? Kalau keadaannya terikat protein atau albumin, dia nggak bebas karena protein kan besar, jadi dia nggak bisa masuk keluar sel, ya. Dia terus ada dalam pembuluh darah, ya. Nah, hanya obat yang dalam keadaan bebas, tidak terikat protein yang aktif dan mengalami metabolisme di liver atau di hepar, ya. Nah, beberapa obat dapat berkompetisi dengan phenytoin dalam mengikat protein, ya, dan berpotensi dapat melepaskan phenytoin dari ikatannya, tergantung siapa yang lebih kuat. Ya, jadi ada obat-obat lain atau kondisi-kondisi lain ya yang dapat menyebabkan phenytoin itu terlepas dari ikatan proteinnya, ya, sehingga banyak phenytoin yang bebas. Apa akibatnya? Kalau banyak phenytoin yang bebas, toksisitas berkurang atau meningkat? Meningkat, Pak. Hah? Meningkat. Toksisitasnya akan meningkat ya. Nah, contohnya adalah valproat dan salisilat ya. Pada kondisi di mana kadar albumin rendah, ya, contohnya adalah sindrom nefrotik, penyakit liver dan kurang gizi, maka akan lebih banyak phenytoin dalam keadaan bebas. Ya, maka toksisitasnya akan meningkat. Namun karena phenytoin dalam keadaan bebas ini juga dapat dimetabolisme, ya, dapat dimetabolisasi, artinya dalam keadaan bebas ini, maka kadar total mungkin akan cenderung turun. Ngerti nggak ini? Bingung? Ngerti atau bingung? Ngerti, Pak. Hah? Ngerti. Ngerti? Ya. Ya, baguslah. Yang lain? Tita? Iya, Galuh? Jadi contohnya ya, pada albumin normal kan, pada albumin normal nih ya, 90% terikat. Phenytoinnya lo ya, phenytoin 90% terikat. 10% bebas ya. Kalau ada 100 mg phenytoin, maka 90 mg akan terikat, 10 mg bebas. Betul nggak? Jawab. Iya, Pak. Ya kan? Jadi 90% terikat, 10% bebas ya. Nah, tapi misalnya ada 5 mg mengalami metabolisme ya. 5 mg mengalami metabolisme. Jadi 90% kan terikat, karena yang terikat kan nggak bisa mengalami metabolisme kan. Ya, 90% terikat, 10% yang bebas ini mengalami metabolisme kurang 5. Jadi akhirnya cuma 5 yang bebas. Ngerti nggak ini? Ujung-ujungnya dia 9. enggak, Pak. Hah? Apa? Enggak. Oke. Saya ulangin ya. Pada albumin normal kan 90% terikat, 10% bebas ya. Jadi kalau ada 100 mg phenytoin yang kita kasih ya, dalam darah itu ada 100 mg phenytoin. 90 mg akan terikat, 10 mg bebas. Ini ngerti nggak, Rizka? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau kita bilang bahwa 5 mg akan mengalami metabolisme. Ya. Jadi enzim di liver itu dia cuma bisa metabolisme 5 mg maksimal.
Ya, contohnya lah ya. Jadi nanti akhir-akhirnya 90% 90 mg tetap terikat karena yang terikat ini kan nggak bisa mengalami metabolisme ya. Jadi 90% tetap terikat tapi yang 5% ini akan bebas. Karena yang tadinya kan 10% bebas nih. Ya, dia 5 mg-nya mengalami metabolisme. Jadi sisanya kan cuma 5 mg, betul nggak? Betul. Ngerti? Pak. Rizka? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi yang mana yang mengalami yang menimbulkan efek itu yang 5 mg yang bebas ini, ya. Nah, jika sekarang albumin kurang albumin, ya. Nah, misalnya jadinya 80% terikat karena sudah kurang albumin kan. 20% bebas, betul nggak? Iya, Pak. Ya, 80% terikat, 20 bebas. Kalau kita ada 100 mg, maka 80 mg terikat, 20 mg bebas, betul? Nah, taruhlah yang mengalami metabolisme maksimalnya itu 5 mg. Ya, jadi 5 mg akan termetabolisme. Ya, jadi hasilnya adalah 80 mg terikat tetap ya. Nah, yang dari 20 yang bebas ini dia akan berkurang 5 kan karena akan termetabolisme ya. Jadi akan 15 mg jadi bebas. Sampai di sini ngerti nggak? 80 mg terikat, 15 bebas. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, jadi yang bebas masih lebih tinggi ya kan? Kalau kita bandingkan antara ini dan ini kan sama-sama 10 100 mg ya kan? Sama-sama 100 mg ya, tetapi yang di sini yang bebasnya adalah 5 mg, yang di sini yang bebasnya adalah 15 mg. Ya. Jadi yang bebas ini masih lebih tinggi meskipun dia akan mengalami metabolisme juga, tapi yang ini lebih tinggi ya. Dan dia akan menaikkan resiko toksik. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat menghitung loading dose ya. Untuk menghitung loading dose kita pakai cara IV bolus, ya kan? Masih hafal IV bolus itu CP sama dengan dosis. Nah, jadi sebenarnya dia punya prinsipnya itu dosis dibagi VD ya. Cuman karena dosis ini kita harus selalu ingat dikalikan dengan S dengan F ya, karena F adalah bioavailabilitas, S adalah salt form ya. Salt, garam, salt form ya. Nah, dosis kita balikkan dia, dosis sama dengan CP dikali VD dibagi dengan S kali F. Ngerti sini ya? Jadi S adalah 0,92 ya. Nah, VD berdasarkan data populasi, kita ambil dari data populasi adalah 0,65 liter per kg ya. Nah, contohnya kita akan lihat pada soal praktikum. Kemudian menghitung maintenance dose, kita memakai rumus Michaelis-Menten yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di mana dosis DR. Ada buku yang menggunakan istilah DR. Apa itu DR? Dosing rate. Apa itu dosing rate? Dose dibagi dengan tau. Ya, misalnya 500 mg per hari. Kan karena dia ada per harinya ya. Jadi ini biasanya tau itu dalam per hari. Biasanya dalam per hari ya. Per hari. Kemudian ini Vmax-nya juga dalam per hari ya. Kalau ini per hari, Vmax-nya harus per hari juga ya. Jadi ini nanti Vmax masukkan dikali dengan CSS ya, dibagi KM ditambah ya CSS. Oke. Jadi V dulu baru KM kalau dia itu dose ya. Tapi kalau kita balik, kita kan bisa balik nih. Ini kita kaliin ke dose, ini kita kaliin ke tau ya, tau dikaliin ke Vmax. Gitu balik kita mau cari CSS ya. Nanti kita dapatkan CSS adalah KM, kebalik nih ya, KM dikali dengan dose SF per tau. Ini adalah DR ya. Jadi KM dikali DR dibagi Vmax. Vmax dikurang, kan tadinya Vmax kali ya. Ini Vmax dikurang ya DR. Ini DR. Ini segini, ini DR. Ya, dose dibagi dengan tau. Nah,
bila kadar albumin serum rendah, nah tadi kan sudah kita lihat ya. Nah, konsentrasi total phenytoin tidak berubah, ya, tetapi konsentrasi phenytoin bebas akan bertambah, ya. Maka toksisitasnya akan meningkat. Ya, konsentrasi total phenytoin tidak berubah, tetapi konsentrasi phenytoin bebas akan bertambah. Toksisitas meningkat, ya. Jadi kita harus melakukan koreksi atas nilai konsentrasi yang dapat dari TDM yang kita sebut corrected concentration, ya. Jadi contohnya ini kita carikan konsentrasi normal binding. Di sini dia tidak memakai kata corrected karena nanti dia akan memberikan kesan lain, ya. Jadi dia pakai normal binding. Normal binding artinya kalaulah dia itu albuminnya normal, ya. Kalaulah albuminnya normal. Jadi untuk mereka yang albuminnya rendah dan kreatinin clearance-nya di atas 25, yang artinya ginjalnya itu masih oke, ya. Ginjalnya belum parah banget. Ya, kalau di bawah 25 kan parah banget, ya. Nah, jadi ini saya reported ini adalah konsentrasi yang dihasilkan oleh TDM, ya, TDM ini dibagi dengan 0,9 dari mana 0,9 karena 90% akan terikat albumin, ya. 90% ya kali dengan albumin, kadar albumin pasien itu, ya, dibagi 4,4. Kenapa? Karena kadar albumin normal adalah 3,5 sampai 5,0, ya. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Jadi kalau kamu ambilnya jumlah ini ya 8,5. 8,5 dibagi 2 berapa? Ya, harusnya 4,25 sih, ya. Jadi dia mengambil nilai tengah yaitu 4,4, ya. 4,4 di sini. Oke. Jadi albumin dibagi 4,4, ya. Ditambah 0,1 karena apa? Kalau seandainya kalau albuminnya normal, ya, dia kan 0,9 ditambah 0,1 kan 1. Ngerti nggak? Jadi C reported sama dengan C nomor binding, tapi karena dia albuminnya rendah, ya, jadi kita harus memakai rumus ini, ya. Dan misalnya kadar albumin pasien cuma 2,2, ya, dan didapatkan TDM kadar phenytoin totalnya 15. Maka setelah koreksi kadarnya adalah 15 dibagi ini. Kan 2,2 dibagi 4,4 0,5 ya. 0,5 kali 0,9 adalah 0,45. Betul nggak? 4,5. Betul nggak? 0,9 dikali 0,5 berapa? 0,45 ya. Nah, 0,45 tambah 0,1 berarti 0,55 ya. Jadi nanti 15 dibagi 0,55 sama dengan 27,27 ya. Nah, ini sudah di atas ambang kadar toksik yaitu 20. Ya kan? Kadar toksiknya kan 20, di atas 20 ya. Dapatnya 27,27 sudah di atas ambang kadar toksik ya, meskipun TDM yang didapatkan adalah 15. Kalau 15 kan belum toksik ya. Nah, jadi meskipun kadar sebenarnya adalah 15, ya, efek yang ditimbulkan seakan-akan kalau kadarnya adalah 27,27. Ngerti nggak ini? Ya, meskipun kadar sebenarnya adalah 15, tetapi kadar 15 ini dia adalah kadar total, ya. Nah, yang kita pentingkan di situ kan ada albumin bebasnya, ya. Nah, albumin bebasnya udah lebih besar karena dia albuminnya rendah, ya. Nah, jadi kadar phenytoin bebasnya lebih besar, ya. Nah, efek yang ditimbulkan seakan-akan kalau kadarnya sudah 27,27. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Apa itu Rizka? Siapa yang marah-marah itu? Nah, jika albuminnya rendah dan pasien itu ada gagal ginjal parah, ya, gagal ginjal parah, maka yang gagal ginjal parah yang creatinine clearance-nya di bawah 25 ya. Jadi urea dan zat-zat toksin lain kan akan menumpuk ya, menumpuk kan di dalam orang yang gagal ginjal ya.
dapat berkompetisi dengan phenytoin dalam mengikat albumin. Ya, sudahlah albuminnya rendah, tambah lagi dia ada gagal ginjal. Ya, oleh karena itu akan semakin banyaklah phenytoin yang bebas. Paham? Jadi normal phenytoinnya adalah nanti yang seperti rumus yang tadi juga, tapi dikalikan 0,48. Kenapa? Jadinya dia akan tambah kecil lagi di sininya. Ya, karena dia akan sebagian dari albumin itu malah akan mengikat urea ya. Jadi dia akan semakin bertambah lagi, ngerti nggak? Ya, semakin tinggi sebenarnya yang corrected-nya, ya. Nah, ini sekarang untuk menghitung waktu mencapai steady state ya. Kita tidak, karena dia tidak mengikuti kaidah linear ya, dia mengikuti non linear, maka tidak bisa memakai cara 3 sampai 5 kali half life ya. Tetapi kita dapat memakai rumus menghitung waktu untuk mencapai 90% steady state. Oke. Nah, ini ada rumus yang panjang banget ya untuk menghitung T 90% ya. Nah, ini panjang banget nih. Oke. Nah, di mana unit-unitnya adalah V adalah VD ya. V ini adalah VD. Oke. Yaitu liter. Oke, km. Km itu adalah miligram per liter. Vmax. Vmax adalah miligram per day dalam satu hari ya. Sedangkan dosnya itu kalau dia dosnya miligram, kalau semuanya dalam miligram, dosnya pun dalam miligram ya. Kemudian karena dia ini per day, makanya taunya itu pun per day, bukan per hour. Ya. Dan kita masukkan aja pokoknya rumus ini, nanti akan dapatkan T 90%. Ya. Nah, untuk menghitung waktu mencapai konsentrasi tertentu, artinya kalau misalnya kita konsentrasinya tinggi nih ya, ditanya kapan akan mencapai konsentrasi B, misalnya dari A ke B turun, ya kapan? Nah, ini adalah perhitungannya, ini ya rumusnya, oke? Di mana km, C dan CI di sini ya adalah in miligram per liter, oke? Vmax adalah miligram per day, oke? Bersatu hari ya. Dan V ini kan VD ya, sama dengan VD ini ya, in liter ya, T dalam hari, dalam hitungan hari. Nah, untuk contoh hitungannya kita lihat pada latihan pada praktikum ya. Nanti kita sebentar ini kita akan teruskan dengan praktikum. Dikit aja ya, nggak banyak ya. Yang saya suruh kalian download. Untuk kuliah ini apakah ada pertanyaan nggak sebelum kita ke praktikum? Ada pertanyaan nggak? 1, 2. Hah? Ihsan, kamu baru masuk ya? Ini katanya sudah mau ngambil. Din, kamu mau tanya? Siapa yang mau tanya tadi? Kalau nggak ada, kita foto dulu yang untuk sesi ini. Foto dulu untuk sesi kuliah ini. Jam berapa sekarang ini? 3.24. Belum azan ya, Pak? 5 menit lagi, Pak. Ya. Kita istirahat aja ya sambil tunggu azan. Iya, Pak. Nanti kita mulai lagi setelah sholat jam ya 10-15 menit gitulah ya. Ini dulu tampilkan dulu ini. Oh, Rizka mau tanya, boleh Rizka nanti bentar ya, saya foto dulu. Saya print screen dulu. 1, 2. Galuh kerja, kamu Galuh? Iya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Emang harusnya kamu Sabtu masuk ya, Galuh ya? Iya, Atau enggak tuker selalu? sama Jumat biasanya Pak. Jumat malah libur. Oh ya? Iya. Bentar ya. Oke, yang lain boleh istirahat. Nah, ini Rizka mau tanya nih. Rizka mau tanya apa, Rizka? Oh, lantai foto kayaknya bagus. Enggak kedengaran, Rizka? Enggak Kamu kedengaran. tanya Ya.
Kedengeran nggak? Enggak. Pak, kalau misalnya kan ada penyakit bipolar. Ah, Nah, kan kalau terkena penyakit itu, apakah itu bisa disembuhkan atau enggak sih, Pak? sembuhkan. Atau cuma mencegah aja gitu? Heeh. Iya, kalau tergantung penyebabnya kalau saya kayak rasa ya. Tapi kebanyakan bipolar itu karena keturunan. Ya, ada hubungannya dengan keturunan ya. Misalnya mungkin ada keluarga yang bipolar juga gitu ya. Nah, itu rasanya sih susah sembuh seperti skizofrenia itu kan susah sembuh ya. Nah, jadi dia hanya bisa diminum obat untuk mencegah dia terjadi misalnya kalau depresi, karena orang depresi itu berat loh ya. Depresi bisa nggak keluar-keluar dari kamar, nggak mau makan, ya kan? Dia bisa sedih, dan yang paling kita khawatirkan kalau untuk orang depresi adalah bunuh diri, ya. Karena banyak orang depresi itu akhirnya bunuh diri, ya. Nah itu waktu dia depresi. Tapi waktu dia dalam keadaan manik, jadi dia ada 2 fase ya, fase manik sama fase depresi. Kalau fase depresi dia diam aja, ya memang dia diam aja, tapi dia diam tapi kasihan juga bisa bunuh diri, ya. Tapi pada waktu dia sangat manik, ya jadi kayak gila gitu manik ya, tersemangat energi sekali ya. Nah, waktu itu dia sebenarnya nggak terlalu dangerous ya, tapi dia sangat melelahkan karena orang yang dekat dengan dia itu akan capek karena dia kan ngomong terus, ya kan? Nanti kalau punya uang dia akan belanjakan uangnya terus, gitu, ya. Jadi orang bipolar itu kamu bisa bedakan ya soalnya saya pernah waktu saya S2 dulu ya. Saya memang ambil ini psikiatri ya, ilmu jiwa sebagai saya punya elektif ya. Jadi saya selama 1 bulan tiap hari ke rumah sakit jiwa. Jadi saya udah makan asam garam untuk orang-orang sakit jiwa ini ya. Nah, jadi mereka itu kadang-kadang dia nyanyi terus, ngobrol terus sama kamu gitu. Jadi kamu tuh capek banget dengerin dia, ngoceh terus, ya. Malah pernah, nah ini kemudian saya ngajar 2 tahun, jadi dosen 2 tahun, dosen untuk psikiatri ya, saya ngajar ya. Jadi saya juga ngajak mahasiswa ke rumah sakit jiwa ya. Nah itu sangat menarik sih sebenarnya, cuman ya itu capek juga ya. Ada saya pernah sekali saya pergi ke rumah sakit jiwa, baru masuk, tiba-tiba ada ibu-ibu ngasih saya ini amplop hari raya, ada duitnya lagi, duitnya lumayan lagi ya. Nah dia bilang dia dulu bekas perawat di rumah sakit itu, tapi dia jadi pasien sekarang, pasien sakit jiwa ya. Nah saya ini keturunan si ini anak dari jenderal apa-apa gitu. Nah itu orang sakit jiwa yang bipolar itu suka bersombong-sombong gitu ya. Bilang saya ini keturunan jenderal begini-begini, saya ini keturunan gubernur gitu-gitu. Nah nanti dia kasih uang, gitu. Ya kayak gitu, ya. Ini dulu saya juga mau ini dulu, saya mau cabut dulu sebentar 5 menit ya. Nanti saya datang lagi. Kalian nggak usah keluar, nggak apa-apa ya. Ya. Ya baik, Oke. makasih ya, Pak. Iya, iya. Ya Pak, terima kasih. Kita sambung lagi 10 menit lagi ya. Ini udah azan ya. Oke. 10 menit ya Pak? Ya, 10 menit ya. Baik Pak.